Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah bersemangat. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kembali kita akan belajar, merenungkan dan merefleksikan pengajaran dari Katekismus Heidelberg. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti pengajaran hari ini. Oleh Roh-Mu kami mendapatkan pencerahan dan kami mendapatkan bijaksana agar kami menjadi pelaku firman. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan yang ke-62 yaitu, tetapi mengapa perbuatan-perbuatan baik kita tidak bisa menjadi keseluruhan atau sebagian dari kebenaran kita di hadapan Allah? Jawabannya, karena kebenaran yang bisa bertahan di hadapan sidang pengadilan Allah haruslah sempurna secara mutlak dan sepenuhnya sesuai dengan hukum ilahi. Sedangkan perbuatan-perbuatan kita yang terbaik di dalam hidup ini pun semuanya tidak sempurna dan tercemar oleh dosa. Kita tahu bahwa akibat dosa bukan hanya kematian saja, tetapi rusak total dan tidak mampu total. Memang kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik yang berdasarkan pada anugerah Tuhan secara umum. Namun perbuatan baik kita tidak sempurna. Bahkan kita cenderung memiliki motif yang ada dalam hati kita ketika kita berbuat baik. Dan tentunya perbuatan baik kita itu sudah dicemari dosa. Dan kita tidak mampu total berbuat baik sesuai dengan ukuran standar dari Allah sendiri. Karena itu kita benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk berbuat baik seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan perbuatan baik kita itu hanya menahan dosa yang kita akan lakukan atau menahan dampak dosa, tetapi tidak pernah menghapuskan dosa, menyelesaikan dosa, bahkan menjadi sarana untuk menebus kita yang berdosa. Tidak akan pernah, karena kita pada diri kita sudah bernatur dosa, melekat pada diri kita perbuatan yang berdosa itu. Di lain pihak, kita harus menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan itu kepada kita adalah anugerah. Anugerah berarti itu bukan usaha kita. Berarti sepenuhnya datangnya dari Allah. Lalu pertanyaan yang ke-63 ialah, apa jika demikian, apakah perbuatan-perbuatan baik kita tidak memiliki jasa apapun? Sedangkan Allah akan memberi upah kepada perbuatan-perbuatan itu di dalam kehidupan sekarang maupun di masa yang akan datang? Jawabannya, upah itu bukanlah karena jasa, tetapi karena anugerah. Jadi kalau kita di dalam Kristus dan sudah dibenarkan di dalam Kristus, dikuduskan di dalam Kristus dengan kuasa kasih kebenarannya, itu semata-mata karena anugerah. Dan karena kita di dalam Kristus, kita dapat melakukan hal yang baik, yang adil, yang benar, yang suci. Dan kalau kita sudah di dalam Kristus melakukan itu, tentu mendapatkan upah. Upah karena perbuatan baik kita. Tetapi perbuatan baik kita tidak pernah menjadikan itu untuk kita dibenarkan dan dikuduskan. Justru sebaliknya, kalau kita sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah di dalam Kristus yang diterapkan oleh Roh Kudus, maka seluruh perbuatan baik kita itu bernilai kekal, bermanfaat dalam konteks kekinian kita, dan tentunya bermanfaat bagi kehidupan kita nantinya. Jangan dibalik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan karena kita berbuat baik,
menolong orang, berbagi dan sebagainya. Lalu Tuhan melihat itu dan kemudian Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Tidak sama sekali. Ajaran Alkitab tidak dimulai dari apa yang kita lakukan kepada Allah. Saya ulangi, ajaran Alkitab bukan dimulai dari respon saya, dari upaya saya berbuat baik, sehingga Allah memberikan kepada kita penebusan, penyelamatan, dan pengampunan. Jawabannya tidak sama sekali. Alkitab mengajarkan kita bahwa sesungguhnya semua karena anugerah Allah. Berdasarkan anugerah Allah itulah kita dimampukan berbuat baik. Kita melakukannya dengan benar di dalam Kristus. Dan bagaimana kalau ada orang yang berbuat baik? Itu bagus. Itu baik adanya. Tetapi perbuatan baik itu tidak akan menyelesaikan masalah dosanya. Tetapi kalau orang itu sudah percaya kepada Kristus, dia tidak berbuat baik, itu tidak mungkin. Mungkin jadi dia beragama Kristen, beragama seperti orang-orang yang beragama lain, tetapi hidupnya belum di dalam Kristus. Kalau dia hidupnya di dalam Kristus, Roh Kudus akan menuntun, mengarahkan, membimbing setiap orang yang di dalam Kristus untuk berbuat baik, menolong orang sesuai dengan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Bukan menurut ukuran dunia, atau pandangan dunia, atau cara berpikir dunia. Jawabannya tidak. Tapi sepenuhnya menurut kehendak Allah. Lalu pertanyaan ke-64 ialah, tetapi apakah doktrin ini tidak akan menjadikan manusia lalai dan duniawi? Sama sekali jawabannya adalah tidak. Karena adalah mustahil bahwa mereka yang dicangkokkan ke dalam Kristus dengan iman yang sejati tidak akan menghasilkan buah ucapan syukur. Ya, benar. Alkitab mengatakan bahwa kita ditebus, kita diselamatkan, kita menerima hidup kekal berdasarkan anugerah. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Dan tentu kalau kita membaca pasal yang kedua ini dari ayat yang ke-10, kita mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik disediakan Allah. Dan bahkan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 11, 12, 13, bahwa kita mengerjakan pekerjaan keselamatan, berbuat baik itu karena Allah bekerja di dalam dan melalui kita. Nah, disinilah perbedaannya keagamaan yang ditawarkan oleh dunia dan ajaran dari Alkitab. Dimulai dari Allah yang beranugerah, dan ketika kita berbuat baik di dalam anugerah Allah, dan kita mengerjakannya untuk kemuliaan Allah, dan semuanya dilakukan dengan penuh ucapan syukur. Kalau kita menolong orang, kita berbagi kasih kepada sesama, kita mendoakan mereka, bahkan menyerahkan nyawa kita untuk membawa mereka kepada Tuhan, itu semua kita lakukan berdasarkan anugerah Allah dan dengan penuh ucapan syukur. Nah, inilah perbedaannya. Jadi, kita betul-betul menikmati pertolongan Tuhan. Kita tidak mampu berbuat baik kalau bukan Tuhan yang menolong kita. Kita tidak mungkin memberikan yang terbaik, membantu orang, kalau bukan Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Lalu bagaimana kalau ada orang-orang yang menolong, berbuat baik dari kepercayaan keagamaan lain? Saya mau katakan itu baik. Itu anugerah dari Allah secara umum. Tetapi itu tidak mungkin menyelamatkan, menebus, membawa orang itu kepada Allah. Mengapa? Karena melekatnya dosa pada dirinya. Karena dosa tidak bisa diselesaikan dengan upaya kita yang sudah mati karena keberdosaan kita. Harus ada dari Allah. Harus ada pengganti kita yang menerima hukuman. Siapakah dia? Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus, sudahkah ada di dalam Kristus? Sudahkah hidup di dalam Kristus? Jika iya, maka kita dimampukan berbuat baik setiap hari bagi kemuliaan Allah dengan penuh ucapan syukur dan berdampak untuk hidup sekarang
dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran hari ini, agar kami tetap di dalam Kristus untuk berbuat baik. Berbuat baik berarti berlaku adil, hidup suci dan hidup benar. Berbuat baik untuk ucapan syukur kami kepada Allah. Bukan supaya kami beroleh keselamatan, karena kami sudah hidup di dalam keselamatan itu, tetapi agar kami menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Ya Bapa, siapapun kami yang mendengarkan video ini, Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau pimpin, agar senantiasa di dalam Kristus kami terus berbuat baik. Dalam situasi dan kondisi apapun, berbuat baik kepada siapapun, termasuk yang memusuhi kami maupun yang tidak menyukai kami. Ajar kami dengan tulus berbuat baik, dengan penuh sukacita. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan kebaikan-Mu. Ya Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan damai-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Bapa yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.